Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti Pancasila sebagai pedoman berbangsa dapat menerima dan mengembangkan pemikiran baru dari luar, dapat berinteraksi dengan perkembangan atau perubahan zaman dan lingkungannya, bersifat demokratis dalam arti membuka diri akan masuknya budaya luar dan dapat menampung pengaruh nilai-nilai dari luar yang akan diinkorporasi untuk memperkaya aneka bentuk dan ragam kehidupan bermasyarakat Indonesia. Juga memuat dimensi-dimensi secara menyeluruh. Pancasila sebagai ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka, sehingga ideologi terbuka bersifat aktual dan dinamis, serta antisipasif, senantiasa mampu menyesuaikan perkembangan zaman. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengekspresikan wawasan secara konkret sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual masyarakat. Pancasila sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka memiliki dimensi, yaitu dimensi idealis, dimensi normatif, dan dimensi realistis. Saya akan menjelaskan ciri khas Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dibuktikan dengan nilai-nilai dan cita-citanya yang tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Oleh sebab itu, ideologi terbuka adalah milik dari semua rakyat dan masyarakat dapat menemukan dirinya di dalamnya. Ideologi terbuka bukan hanya dapat dibenarkan, melainkan dibutuhkan. Nilai-nilai dasar menurut pandangan negara modern bahwa negara modern hidup dari nilai-nilai dan sikap-sikap dasarnya. Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan dinamika-dinamika secara internal. Bukti bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka. Peran ideologi negara bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologi belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntut yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya. Yang kedua, ada ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan nilai toleransi berkeyakinan, hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Bishan Firgiawan. Di sini saya akan menjelaskan faktor pendorong keterbukaan ideologi Pancasila. Faktor yang mendorong pemikiran mengenai keterbukaan ideologi Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat. Yang kedua, kenyataan menunjukkan bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku dikarenakan cenderung meredupkan perkembangan dirinya. Yang ketiga, pengalaman sejarah politik kita di masa lampau. Yang keempat, tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahma Adawiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan Pancasila sebagai ideologi negara terbuka. Unsur-unsur yang mempengaruhi meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut. Yang pertama yaitu menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya kebudayaan asing ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dikarenakan keterbukaan informasi. Dan yang kedua yaitu meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat dari pertambahan penduduk dan kemajuan ideologi sehingga terjadinya eksploitasi terhadap sumber daya alam secara marak. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan.
Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pengertian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Dan yang kedua, yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis.